Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, untuk hari ini kita akan mencoba praktikum inverter satu fasa menggunakan PSIM. Dan tujuannya adalah dapat mengoperasikan sebuah PWM inverter satu fasa, kemudian memahami sistem pengoperasian inverter satu fasa dengan modulasi 180 derajat. Apa saja, silakan dibuka modul-modul praktikumnya. Apa saja yang diperlukan di sini, yaitu software PSIM ya. Ada sedikit teori tentang inverter, dan di sini ada teknik bagaimana sinyal switchingnya nanti dikeluarkan ya. Ini menggunakan sinusoidal pulse width modulation. Nah, kita ke bawah. Silakan dibuka prosedur percobaan. Di sini bisa diperhatikan kita menggunakan 4 buah MOSFET ya, Q1 sampai Q5 di sini, 1 2 Q4 Q5. Kemudian sumbernya DC, diberikan kapasitor, dan bebannya ada L1 sama R1. Kita lihat di sini, ini switchingnya dia menggunakan PWM. Baik, di sini parameter sudah ada. Kita buka PSIM-nya, kemudian kita gambarkan, klik new. Di sini saya zoom in. Kita letakkan MOSFET-nya, ada 4, 1 2 3 4. Kemudian kita sambungkan dengan power supply DC. Kemudian ada induktor dan resistor. Di sini saya tidak memilih yang di bawah sini ya, tapi saya memilih yang ada di elemen, karena di sini R dan L itu satu elemen, RL ya. Letakkan di sini. Kemudian di inputnya juga kita berikan kapasitor sesuai gambar. Oke. Selanjutnya kita hubungkan juga terhubung ya. Kemudian dari kaki ini kita tarik keluar, tersambung ke sini ke beban, dan dari lengan satu lagi, ini saya sebut lengan ya, dari lengan ini kita sambung ke sini. Bebannya saya geser, kemudian kita berikan alat ukur. Alat ukurnya adalah AC voltmeter ya. AC voltmeter yang sifatnya multimeter. Kemudian di sini kita tekan juga probe yang sifatnya adalah osiloskop. Sambungkan, kita ukur tegangan di beban, satu ke sini, satu ke sini, dan satu lagi juga yang osiloskop juga kita hubungkan seperti itu saja ya. Itu sama saja. Kemudian bagian kontrolnya kita berikan sinyal square, kemudian diberikan ground ya. Kemudian kita berikan yang segitiga nih, switch controller. Di sini ada switch controller. Kemudian di sini juga kita berikan switch controller. Kemudian kita inverting node ya, demikian. Ini kita sambung. Oke, kita sudah punya dua buah sinyal. Yang atas mendapatkan dari sini, kemudian yang bawah, yang atas ini juga didapatkan di sini ya. Dia jadi dua ini saling bekerja sama.
Kemudian yang atas ini kita sambung ke inverting, dan yang ini juga kita sambung ke inverting. Hati-hati waktu menyilang di sini jangan sampai dia hitam, karena hitam itu artinya terkoneksi dan itu nanti tidak fungsi. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya sinyalnya frekuensinya di sini 1000 Hz. Mari kita cocokkan. Di sini frekuensinya diminta 60 Hz. Ya. Frekuensi 60 Hz. Boleh di sini kita ganti frekuensinya 50 Hz saja. Frekuensi Indonesia. Oke. Selanjutnya kita berikan alat ukur juga di sini untuk melihat keluarannya nanti. Oke, kita run, tambah simulasi dulu, simulation control. Katakanlah kita ingin melihat gelombang itu 0,05, katakan 0,05. Kita run. Oke, ini belum kita masukkan elemennya. Kita perhatikan di sini R1 itu 1200, L1 itu 1,6, C-nya 420 mikrofarad. Yang ini 420 mikrofarad ya. Kemudian resistornya 1200 ohm. Kemudian induktornya adalah 1,6 Henry. Induktornya 1,6 Henry, 1,6 ya. Induktornya 1,6. Frekuensi tadi 50 Hz dengan duty cycle 0,5. Oke. Ini judulnya adalah inverter satu fasa. Oke, kita run. Kemudian apa yang kita lihat? Gelombangnya dulu. Oke, ini adalah gelombang switchingnya ya. Sudah betul. Kemudian kita tambahkan jendela baru. Kita ingin melihat tegangan keluarannya. Maka dia adalah VP1. Oke, tegangan keluaran terlihat di sini, tegangan keluarannya 100 volt positif, 100 volt negatif, 100 volt positif, 100 volt negatif, dan seterusnya. Di sini dia 100 volt karena catu dayanya di sini kita berikan 100 volt. Ya. Kalau di sini baterai 12 volt, maka keluarannya tadi 12 volt. Oke, sekarang kita tambahkan jendela lagi. Jika dipasang multimeter, maka kira-kira tegangan efektifnya itu ada di sekitar 100 berapa ini, bisa kita ukur saja, bisa kita ukur, letakkan di sini ya, maka ada di 100 volt ya. Ada di 100 volt. Oke. Ini inverter satu fasa untuk yang menggunakan PWM ya. Karena bentuk PWM-nya square, kotak seperti ini, nomor V1, maka bentuk tegangan keluarannya juga kotak ya. Bentuk tegangannya juga kotak. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita coba inverter yang menggunakan SPWM ya. Yang SPWM itu di bawah. Nah, ini dia membandingkan sinyal sinus dengan sinyal segitiga. Rangkaian semuanya sama, tapi bedanya adalah gelombang switchingnya. Oke, di sini bisa kita tambahkan ampere meter juga. Saya tambahkan satu. Oke, ini salah ya. Oke, di sini
kita punya ampere meter I2. Bisa kita tambahkan juga jendela keempat, yaitu kita run ulang. I2 bentuk arusnya seperti itu, V1, kemudian VP1, kemudian VPAC1. Oke. Nah, bisa kita perhatikan bentuk arusnya itu tidak sinusoidal. Kenapa bentuk arusnya berbeda dengan tegangan? Karena bebannya tadi adalah beban induktif. Di sini kita menggunakan beban induktif, ada 1,6 Henry ya. Nah, makanya bentuk arusnya seperti ini. Dan bentuk arus seperti ini itu tidak bisa, inverter seperti ini itu tidak bisa kita gunakan di beban-beban induktif, katakanlah AC, kulkas. Itu akan mengakibatkan motor-motornya panas ya. Karena kalau kita lihat jika kita lihat THD ya, harmonic distortion ya, silahkan ditekan FFT. Terlihat di sini harmonisanya cukup tinggi. Saya zoom ya. Di gelombang puncaknya itu masih oke, tapi dia punya turunan-turunannya lagi yang cukup besar di frekuensi 150 Hz, di frekuensi 250 Hz, dan seterusnya ya. Sedangkan di frekuensi 50 Hz ini tidak apa-apa, ini yang kita butuhkan. Di frekuensi 50 Hz kita tidak mau ada energi di frekuensi lain, kita inginnya fokus di sini. Maka dari itu pensaklaran seperti ini tidak cocok digunakan di inverter. Nah, kemudian pensaklaran seperti ini tidak cocok digunakan di beban induktif. Selanjutnya kita coba, saya close. Kita coba menggunakan pensaklaran menggunakan SPWM. Kita berikan di sini komparator, kemudian gelombang sinusoidal, kemudian gelombang segitiga ya. Yang ini kita groundingkan, sambungkan. Ini adalah teknik SPWM. Kalau yang ini tadi di sebelah kanan ini teknik PWM biasa, sedangkan yang ini sinusoidal PWM. Berapa frekuensinya? Di sini peak amplitude-nya silakan ditulis 1 ya. Kemudian frekuensinya kita main di 50 saja. Kemudian gelombang segitiganya peak to peaknya juga 1. Frekuensinya, jika kita lihat frekuensinya itu ada diminta frekuensi 1 kHz ya. 1 kHz. Berarti di sini kita berikan frekuensi 1000. Bentuk gelombang ini nanti bisa kita perhatikan. Saya berikan di sini V sinusoidal dan ini V segitiga. V sin, dan yang ini adalah V triangular. Saya tulis V3 saja. Baik, untuk yang ini, untuk yang PWM bisa kita disablekan dulu supaya tidak terdeteksi ya. Selanjutnya yang dari sini yang kita akan berikan sinyal. Nah, demikian. Oke, kita run. Sekarang kita lihat bentuk gelombangnya sudah semakin mendekati sinus. Tapi di sini ini masih ada yang belum tepat ya. Coba kita perhatikan V sin sama V3 ini kita gabung, jadikan satu jendela. Nah, di sini terlihat bentuk gelombang segitiganya masih belum cocok sama bentuk sinusnya ya. Segitiganya perlu kita tinggikan lagi. V peak to peaknya berarti tadi sudah benar,
jadikan 2. Kita berikan sini V peak to peaknya 2. Ini kita run. Nah, ini sudah benar. Perhatikan bentuk gelombang arusnya ini semakin mendekati sinus. Memang belum sinus, ya, belum sinus, tapi semakin mendekati sinus, sesuai dengan sinyal referensi sinus kita tadi. Lalu gimana kalau jika ingin kita buat menjadi semakin sinus? Yaitu dengan meninggikan frekuensi dari triangularnya. Ya, coba kita uji coba di sini. Ini saya geser ke samping. Kemudian ini di samping, ya. Bagaimana jika frekuensinya kita jadikan 5000, 2000 saja, 2000. Run. Oke, lihat, perhatikan bentuk arus dari sinusoidalnya, arus dari inverternya itu semakin sinus, ya. Makanya di pasaran itu ada disebutkan inverter sine sinus, ya, karena dia sudah memanfaatkan metode PWM sinusoidal. Oke, kita naikkan lagi menjadi 5000 Hz. Semakin dia sinusoidal arusnya. Jika kita tinggikan lagi menjadi 10.000 Hz, apa yang terjadi? Kita run, maka semakin halus, ya. Jika kita lihat harmonisanya, terlihat di sini gelombang-gelombang yang di frekuensi selanjutnya itu tidak ada. Seperti ini ada nih, ya. V1 masih ada. Kita hanya ingin frekuensinya yang ada di frekuensi rendah saja, di 50 Hz. Berarti ini harmonisanya semakin rendah, dan itu semakin bagus. Semakin rendah harmonisa dari inverter, maka semakin bisa kita gunakan di motor-motor, di beban-beban motor atau kompresor, atau di AC, di kulkas dan sebagainya. Tapi kalau inverter biasa jangan digunakan itu. Kalau frekuensi dari sine-nya yang kita ganti, apa jadinya? Sekarang kita ganti 100 Hz. Maka gelombangnya menjadi 100 Hz, ya. Dan jika kita ganti menjadi 25 Hz, maka gelombangnya sinusnya menjadi 25 Hz. Oke, silakan dicoba masing-masing mahasiswa 2 buah metode metode PWM dan metode SPWM pada inverter. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.